baru yang sangat besar, bisa kita lihat, sudah terlihat yang besar. Wow. Ini yang bisa kuncup itu ya? Bisa. Ya. Insya Allah. Buka tutup, ya. Tutup. Ini emas beneran ya Ustaz? Itu lapisan emas. Ya. Yang berlapis Masya emas Allah. asli itu yang di Saudi, di Mekah. Rodoh. Oh, Rodoh. Payung ini dibuka setiap pagi setelah Subuh. subuh, kemudian nanti ada waktu syuruk. Syuruk. Nah, ketika syuruk itulah dibuka. Kemudian ditutupnya kapan? Ketika sunset. Jadi sunrise itu dibuka, sunset Set ditutup. dikuncup. Jadi gunanya untuk menaungi atau memberikan payung meneduhi ketika ada matahari. Aje. Nah, kemudian Aje. kalau misalkan ditutup ini nanti bentuknya seperti ini. Tapi sewaktu-waktu malam juga biasanya dibuka kalau misalkan hujan. Nah, kalau hujan juga dibuka. Jadi payung ini sangat fleksibel untuk melindungi dari panas dan hujan. Oh iya. Apa? Tempat salat komunitas. Ya maksudmu apa, woi? Masalah enggak ada. Setiap bahasa itu dimunculkan. Kok ini lagu happy? Ini apa ya? Salat bagi ibu. Aku mesti Ada pagar yang ada sekat ya. saya. Bukan. Akhirnya yang kini wes aman. Yang di keran-keran ini bukan zam-zam. Zam-zamnya di mana? Ada yang di dalam masjid di gentong-gentong. Yang ada tulisannya zam-zam water. Ke belakang dong. Nah, ini di rumah aja biasa. Ya sama di Mekah. Kalau di Mekah yang seperti ini, ya itu zam-zam juga. Allah katakanlah siru fil ardi atau bepergianlah, jalanlah menapaki, menelusuri jejak atau bumi ini supaya kita bisa melihat, bisa bermuasabah, bermuasabah atas kandungan Tuhan. ini sangat terus sekali. TikTok. Sangat terus sekali. JJ. Set. Wow. Bagus, Bu. Nah, ini batasnya buat perempuan. Ke depan sudah masuk kawasan Bapak laki-laki. Nah, di depan kita sudah kelihatan pagar yang sangat tinggi ini. Ini adalah kawasan kompleks pemakaman Baqi. Kalau yang di Mekah ini namanya Jannatul Ma'wa. Ketemu Lesti nggak, Kak? Belum. Belum ketemu. Nggak tahu di mana di mana anakku sama Lesti dari kemarin. Masya Allah. Masya Allah. Dan juga sahabat Rasulullah yang lain seperti Utsman bin Affan. Jadi yang boleh masuk di sini hanya Cowok. bapak-bapak dan dibuka setiap pagi setelah subuh dan juga setiap Andis. ba'da asar. Ustaz jadi galak ya. Mobil di. Pilih satu duduk ini. Jadi kiroah Sabah itu ada turunannya. Jadi ada yang sahabat, ada yang tabiin. Nah, Ini kita nggak boleh masuk. kita dari luar saja. Nah, jadi kiroat itu Rasulullah mengajarkan kiroat yang masyhur 7. Kemudian Liatin Ka'bah ini. ada yang 10. Ini bukan di Masjidil Haram, Ada ini lagi di Nah, Madinah. dan sahabat itu Nggak lagi di dari Makkah. orang pertama. Jadi ada orang pertama itu ya sahabat, kemudian nanti turun lagi sahabat punya murid. Maksudnya yang ketujuh sahabat itu berarti dari kalangan sahabat. Sahabat ya, yang langsung dari Rasulullah. Salah satunya siapa? Nah itu.
Masya Allah, bisa melihat langit Madinah Nah, ini. banyak nanti perbedaannya di beberapa kata seperti asal, ya asalnya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas di bab al-Quran itu berkaitan dengan bacaan. Nah, di sini tempat para sahabat Rasulullah dan istri-istri dan juga para zuriat Rasulullah. Mari kita bersama-sama memberikan salam dahulu kepada para ahli kubur makam Baqi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlat diyar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ashabi Rasulillah. Ashabi Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya azwaji Rasulillah. Ya aswaji Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dzurriyyat Rasulillah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Al-muslimun Muslimun. wal muslimat Muslimat. wal mu'minin Al-mu'minin. wal mu'minat Wal-mu'minat. fi maqami Baqi Maqami Baqi. antumus sabiquna wa nahnu Wa nahnu insyaallah insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum Allahumma warhamhum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzlahum wa wasi' madkhalahum wagsilhum bil ma'i minal baradi wassalji wa naqihim minal khotoya kama yunaqas sabul abyadu kama yunaqas sabul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iya. Banyak Bapak Ibu kisah para sahabat dengan Rasulullah itu. Salah satunya di sini saya akan menceritakan ada salah seorang sahabat saking beliau ingin mendapat ilmunya, kemudian barokahnya dari Rasulullah, beliau itu mendekatkan, memberikan fasilitas untuk anaknya supaya mendapatkan banyak istifadah dari Rasulullah. Di sini saya akan menceritakan kisah 3 orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang pertama itu ada namanya Ibnu Abbas, yang kemarin kita sudah kunjungi makamnya di Taif, tahu? Nah, beliaulah yang didoakan oleh Rasulullah menjadi seorang ahlu fikih dan ahlu ta'wil. Dan doa Rasulullah yang berbunyi, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Beliau adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini sama ayahnya disediakan majlis, atau setiap majlis Rasulullah difasilitasi untuk selalu mengikuti majlis tersebut, karena beliau tahu bahwasannya anak yang soleh itu pasti akan mendoakan kedua orang tuanya. Maka beliau pun mendidik, membentuk, mengkader anaknya tercinta sebagai anak yang soleh. Kemudian Sayyidina Umar lebih pintar lagi. Beliau membuatkan rumah beliau dekat dengan rumah Rasulullah. Jadi kalau misalkan Ibnu Abbas itu hanya hadir di majlisnya saja, kalau Ibnu Umar itu sebelum Rasulullah mau keluar rumah misalkan, karena rumahnya dekat, jadi udah dilihat, udah dilihat setiap gerak-geriknya. Jadi tahu, oh Rasulullah itu kalau keluar rumah seperti ini, ketika keluar rumah seperti ini. Nah, kalau misalkan Ibnu Abbas itu hafal 2000 hadis, kalau Ibnu Umar itu bahkan hafal sampai 2800 hadis. Jadi ada plus 800-nya di sana.
itu jadi lebih smart dalam mengkadar. Kalau satu cuma di majlis, yang satu bahkan rumahnya didekatkan. Nah, ada lagi satu lagi yang bahkan beliau ini melebihi mereka berdua. Ada seorang ibu namanya Ibu Malikah. Ibu Malikah ini istrinya Malik. Nah, beliau punya anak namanya Anas. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama Anas bin Malik, sahibu mazhab Maliki atau penjurus mazhab Maliki. Beliau didekatkan oleh Rasulullah, didekatkan oleh ibunya Malikah ini kepada Rasulullah untuk menjadi seorang khadim, sebagai asisten. Nah, tetapi Rasulullah tahu bahwasanya dengan cara seperti itu ingin anaknya itu disekolahkan secara private langsung dengan Rasulullah. Karena sebagai asisten kan anak kecil, hafalannya masih kuat. Kemudian tinggal dekat dengan Rasulullah. Jadi setiap apa perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang dilakukan setiap harinya sampai masuk ke memorinya. Nah, makanya beliau sekarang itu yang kita kenal sebagai mazhab Maliki, tahu? Nah, itulah Anas bin Malik dan makamnya beliau ada di sini. Anas bin Malik ini adalah gurunya Imam Nafi dalam qiraat dan beliau gurunya Imam Syafi'i dalam fikih. Jadi Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik selama 16 tahun. Masya Allah, sangat-sangat waktu yang panjang. Gunanya apa? Menjadi sebagai asisten bukan untuk mengabdi kepada seorang manusia, tetapi untuk mengambil istifadah ilmunya dan keberkahannya. Karena ulama itu ketika ada seorang khadim atau murid, itu bukan hanya mengajarkan untuk tentang bagaimana kita belajar, tapi mengajarkan juga adab, akhlak, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Imam Anas bin Malik ini, Imam Malik yang kita kenal, itu mengabdi kepada Rasulullah kurang lebih selama 20 tahun. Nah, kemudian mempunyai murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i belajar sama beliau 16 tahun. Jadi sanad atau silsilah keilmuannya itu nyambung. Anas bin Malik langsung bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga demikian, oleh ibunya beliau dibawa ke sini untuk belajar agama, dan akhirnya beliau bermulazamah bersama Imam Malik atau Anas bin Malik selama 16 tahun. Yang pakai di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i, dan sekarang makamnya Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Jadi menuntut ilmu itu tidak sebatas dari SD sampai SMA, tetapi thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Itulah waktu untuk menuntut ilmu. Jadi jangan heran kalau ulama zaman dulu itu menuntut ilmu tidak hanya 1 tahun 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, bahkan sampai gurunya meninggal untuk mengambil istifadah pada mereka. Mari kita lanjut lagi. Kalau Imam Nafi Ya, jadi Imam Nafi punya murid. Nah, terus sama Qolub. ya, Itu makamnya apakah Imam Nafi Qolub sama pemilik sebenarnya? oh, makamnya nggak di sini. Jadi yang di sini cuman Anas bin Malik sama Imam Nafi. Share foto-fotonya di dalam supaya tahu mana sih makamnya ini, makam ini. Ya udah ya.